warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada sesi ini saya memandu sesi ini yang bertemakan Indonesia Talent Deficit. Telah hadir bersama kita Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Mas Nadiem Anwar Makarim, atau yang senangnya dipanggil Mas Menteri, gitu ya Mas ya. Sangat merupakan sebuah kesempatan berharga bagi kita, Mas Menteri bisa hadir di forum IDE Kata Data 2020 ini, dan buat memaparkan mengenai seperti apa kebijakan maupun pengembangan pendidikan di Indonesia yang akan dijalankan oleh Mas Menteri ini. Sesi ini lebih merupakan dialog antara saya dengan Mas Menteri. Nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita terima dari floor untuk kemudian disampaikan kepada Mas Menteri. Selamat sore Mas Menteri. Sore. Ketika pertama kali Mas Menteri ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan, ini adalah sebuah surprise. Karena ya kita tahu bagaimana figur Mas Nadiem. Saya juga surprise kok. Ya, surprise, walaupun sebenarnya orang udah berpikir Mas Nadiem bakal jadi menteri, cuman kemudian ketika menjadi Menteri Pendidikan lebih surprise lagi. Dan karena surprise tersebut, publik, masyarakat gitu, seakan-akan menunggu surprise-surprise apa yang akan dibuat oleh Mas Menteri terkait kebijakan pendidikan yang nantinya akan berkorelasi bagaimana mengatasi pemenuhan SDM yang berkualitas di Indonesia. Pertanyaan pertama saya, dalam 100 hari pertama Mas Menteri menjabat sebagai Menteri Pendidikan, itu dalam catatan telah mengeluarkan 2 terobosan penting yang bisa kita highlight. Yang pertama itu 8. Tapi dikemas dalam 2 episode. Ya itu saya juga mau mention itu tadi. Karena memang ada 2 episode. Yang pertama itu pembenahan sistem pendidikan yang sifatnya itu di sekolah dalam bentuk, ya salah satunya mungkin menghapus sistem ujian nasional. Yang kedua itu pekan lalu yang baru diluncurkan oleh Mas Menteri ini, yaitu perubahan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Mas, bisa dijelaskan sedikit enggak latar belakang lahirnya 2 kebijakan ini? Kayaknya bertahap ya, dari yang pendidikan yang di usia anak-anak sekolah kemudian ke pendidikan tinggi. Seperti apa Mas Menteri? Jadinya pertama harus saya tekankan bahwa episode 1 dan episode 2 itu semuanya dalam program namanya Merdeka Belajar. Cuman saya lupa namain episode yang pertama. Bisa dibilang kayak mungkin ujian merdeka mungkin tepatnya untuk yang pertama, walaupun ada hal-hal yang bukan hubungannya dengan assessment ya. Yang kedua adalah Merdeka Belajar episode 2 namanya Kampus Merdeka gitu. 2 paket kebijakan ini itu sebenarnya target kita untuk 100 hari ini, karena banyak yang menunggu-nunggu apa rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 100 hari, tapi saya mendingan nggak ngeluarin rencana, saya mendingan langsung bertindak aja, langsung membuat perubahan yang nyata dalam bentuk kebijakan gitu. Tapi 2 episode ini itu hanya adalah quick win-nya. Walaupun besar perubahannya, itu adalah hal-hal yang bisa saya lakukan segera tanpa perubahan atau memerdekakan beberapa kebijakan, tanpa harus ada koordinasi dengan begitu banyak instansi lainnya, baik itu undang-undang misalnya DPR atau kementerian lainnya gitu. Jadi ini adalah hal-hal 100 hari ini adalah semua yang kita analisa mana yang bisa dilakukan sekarang untuk mulai memotong rantai-rantai sekat-sekat regulasi yang menghalangi proses inovasi di dalam unit pendidikan kita gitu. Jadinya ini bukan suatu rencana ke depan, ini baru quick win-nya. Tapi karena quick win-nya besar jadinya kayak heboh gitu. Tapi ini baru quick win-nya, belum kita masuk ke peningkatan kualitas. Kualitas guru, belum kita memasuki kurikulum dan lain-lain. Itu belum. Itu butuh waktu lebih lama untuk mematangkan. Konsep Merdeka Belajar ini karena
saya hanya punya 4-5 tahun nih ya, Iya. untuk mengerjakan ini. Jadi saya harus menentukan, pertama menerjemahkan visi Pak Presiden mengenai SDM unggul. SDM unggul di panggung dunia. Kita punya salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia, ya, keempat terbesar di dunia dari sisi skala, ya. Jadi dalam merumuskan strategi pendidikan dan kebudayaan, saya tidak bisa melakukan suatu hal yang tidak sifatnya foundational. Jadi seluruh strategi kita adalah kita harus memilih dan fokus kepada suatu objektif yang akan memperdayakan semua unit pendidikan dan semua stakeholder di dalam dan yang berhubungan dengan unit pendidikan untuk bisa improve dirinya sendiri. Nggak mungkin bisa diimprove oleh external faktor, bahkan kementerian pun tidak punya kapasitas untuk mengimprove 300.000 sekolah secara langsung. Jadi gimana strateginya? Strateginya adalah Merdeka Belajar, di mana kita akan memerdekakan berbagai macam halangan seperti regulasi yang membebani guru-guru untuk bisa melakukan core tugas mereka, yaitu melaksanakan pembelajaran. Selama ini dengan adanya ujian nasional yang sifatnya per subjek dan sifatnya begitu banyak materi sehingga terpaksa melalui metode penghafalan. Itu bukan salahnya guru, itu salahnya kontennya begitu banyak gitu. Jadi di situ kita lepas, biar sekarang kita asesmennya yang seperti PISA, asesmen kompetensi, sehingga ya nggak ada materi yang harus dihafal, itu cuman daya analisanya anak itu dalam numerasi dan literasi gitu. Jadi susah juga dibimbelkan mau gimana gitu loh. Nah itu satu. Lalu untuk ujian akhir sekolah itu kebebasannya sekolah untuk menentukan sesuai undang-undang yang tadinya dipaksakan oleh pemerintah daerah atau provinsi gitu. Dan yang kampus Merdeka adalah sekat-sekat pembukaan prodi baru yang sekarang dilepas asal ada kemitraan dengan pihak ketiga di luar yang kelas dunia. Kedua, proses akreditasi yang begitu rumit dan begitu mengambil waktu pada dosen dan rektor untuk nggak fokus kepada mahasiswanya, dan pembelajaran yang terjadi di dalam kampus malah compliance based system. Jadi fokusnya adalah compliance, sehingga nggak ada waktu untuk benar-benar ngajar. Dan yang terakhir yang favorit saya adalah pembebasan dari yang kampus Merdeka ya, pembebasan SKS mahasiswa, di mana 3 dari 8 semesternya dia bisa ambil di luar prodi, maupun juga 2 dari 3 semester itu bisa diambil di luar kampus ya. Itu kayak kampus Merdeka itu dengan memberikan kebebasan yang sifatnya lebih ke kampus atau perguruan tinggi itu untuk kemudian melibatkan lebih banyak mungkin stakeholder di luar kampus itu lebih tujuannya itu agar semuanya punya kontribusi terhadap pendidikan, atau itu untuk kemudian bisa memenuhi gap antara lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja kita sendiri, Mas? Dua-duanya. Satu-satunya cara untuk, bagi teman-teman di sini yang di bidang startup atau apa pasti udah mengenal ini, satu-satunya cara untuk berinovasi adalah untuk berinteraksi dan berkolaborasi di luar comfort zone-nya. Itu kuncinya inovasi, itu di situ harus membutuhkan berbagai macam perspektif, berbagai macam perdebatan dan perbenturan dengan berbagai macam individu dari bidang-bidang berbeda-beda. Kenapa kampus itu kita merdekakan? Agar dia terdorong untuk melakukan berbagai macam perbenturan dengan dunia yang nyata. Mau itu dunia nirlaba, NGO, multilateral organisasi, mau itu dunia industri atau perusahaan, teknologi, industri dan lain-lain. Bahkan juga dengan universitas kelas dunia juga dari luar. Dari interaksi ini, dari pernikahan massal ini di dosen-dosen dan prodinya dan di mahasiswanya, disitulah terjadi yang namanya link and match. Nah banyak orang mengira itu link and match itu adalah industrialisasi pendidikan. Itu nggak bisa lebih salah lagi dari itu. Yang dimaksudkan link and match itu adalah bahwa apa yang dipelajari dalam masa 4 tahun di S1 tersebut relevansinya nyambung sama dunia yang nyata.
bahwa setiap kali dia belajar sesuatu dia mengerti ini hubungannya apa dengan dunia real gitu, bukan teori for the sake of teori gitu, tapi teori yang dikontekstualize dalam dunia nyata, baik itu pekerjaan, baik dalam sisi soft skill kompetensi yang real buat dia yang nggak bisa dilatih di lingkungan kampus. Saya itu bikin analoginya tuh kayak ini mahasiswa S1 nih mau berenang di laut terbuka pada saat lulus. Tapi latihannya cuma diajarin satu gaya, yaitu misalnya gaya bebas doang, itu prodinya dia, dan 100% dari pelatihannya di kolam renang. Ya gimana? Laut bebas itu ada arus. Laut bebas itu ada cuaca, ada badai. Laut bebas itu ada hal-hal lain, ada angin, ada macam-macam, ada ombak dan lain-lain. Jadi dan harus belajar berbagai macam disiplin untuk bisa berenang di laut yang bebas, gaya katak, gaya ngapung, cara bernapas dan lain-lain. Itu adalah prodi-prodi dan disiplin-disiplin yang harus dikuasai. Nggak ada satupun profesi di negara ini maupun di dunia yang hanya mengandalkan satu disiplin. Tidak ada profesi sekarang yang hanya mengandalkan satu disiplin. Pasti multidisciplinary. Ya, jadi dari situlah logikanya adalah ya udah, kalau gitu apa kita meredefinisikan S1 itu adalah program kombinasi latihan di dalam kolam renang dan juga latihan sekali-sekali di laut bebas. Dan dilatihnya berbagai macam gaya gitu. Jadi logikanya kira-kira gitu. Setelah episode kedua yang dirilis pekan lalu, Mas, tentu akan ada beberapa episode lagi. Nah, episode ketiga, keempat ini nih lebih arahnya apakah sudah kebayang atau udah direncanakan atau berhenti di episode kedua aja, Mas? Di kementerian kami perencanaan itu selalu dilaksanakan. Jadi kita selalu melihat ke depannya seperti apa, tapi berjalan rencana itu harus selalu ada fleksibilitas. Karena dalam perencanaan pun harus merdeka. Ya, jadi kita harus bisa fleksibel. Pasti episode 3 dan 4 itu sedang dalam tahap lagi dimasak. Tapi yang lebih penting juga jangan kita keluarin aja episode-episode tapi nggak ada follow up-nya yang episode 1 dan 2. Karena PR di episode 1 aja gede banget. PR di episode 2 besar juga gitu. Jadinya kita harus memastikan juga kita bisa membantu unit-unit pendidikan kita adjust dalam proses ini gitu. Yang sudah pasti dalam jangka waktu pendek ini akan ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Jadi discomfort itu ya niscaya gitu, artinya udah pasti kita memang objektifnya adalah keluar dari comfort zone atau enggak kita nggak berubah gitu. Tapi saya belum bisa bilang episode 3 sama 4 itu apa karena harus melalui proses pematangan dulu ya. Tapi itu gimana pun kebijakan itu untuk kemudian membuat seperti mungkin pernah juga Anda menjelaskan bahwa peran pemerintah itu bukan lagi sebagai regulator tapi sebagai enabler-nya gitu ya, Mas? Betul, berubah paradigmanya jadi enabler. Makanya bakal terlihat semakin lama Merdeka Belajar ini akan semakin banyak mengundang partisipasi masyarakat, grup-grup masyarakat untuk bergabung dalam proses pendidikan. Karena seperti yang saya bilang selalu, saya ini pegang 2 topi. Topi pertama adalah topi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Topi kedua yang lebih penting lagi adalah topi Kepala Pergerakan Merdeka Belajar. Gitu. Saya jadi kayak kepalanya lah yang sedang memobilize atau menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Karena era 100% kalau cuma pemerintah yang maju ini akan gagal. Jadi masyarakat tuh harus mengerti itu. Kalau perusahaan-perusahaan Anda, grup-grup Anda, NGO Anda sebagai orang tua penggerak, sebagai dosen, sebagai perusahaan penggerak, kalau nggak berpartisipasi kita nggak akan mencapai tujuan. Nah itu adalah kita harus ada shared responsibility. Selama ini tuh kayak seolah-olah masyarakat melihat ya udah pendidikan ya bagiannya unit pendidikan aja, sekolah sama universitas. Itu salah total, mindset itu harus diubah. Bahwa ini tanggung jawab kita semua karena yang bisa melakukan pendidikan yang tepat
pendidikan yang holistik, yang inklusif, yang relevan, itu hanya kombinasi antara unit pendidikan dan masyarakat gitu loh. Ya. Satu pertanyaan lagi dari saya, Mas. Dalam menjalankan kebijakan ini, apalagi ini kan semacam kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk mendobrak kebijakan-kebijakan yang sudah lama, pasti akan menemukan resistensi, baik itu di internal maupun juga di lembaga pendidikannya, masyarakat pun juga ada yang kemudian sinis segala macam. Nah, bagaimana Mas Menteri menanggapi itu dan kira-kira seperti apa yang akan dilakukannya? Menurut saya kalau dari sisi pemerintahan, kalau tidak ada resistensi sama sekali, itu artinya Anda tidak melakukan tugas Anda. Kalau kita ingin melakukan perubahan, di mana di semua bidang di Indonesia harus dilakukan perubahan yang drastis. Itu saya harap semua orang mengerti itu di Indonesia ya. Nggak ada satupun bidang di pemerintahan atau apa yang tidak harus ada lompatan. Semuanya butuh lompatan. Memang negara kita begitu besar, kita harus mengejar, jadi harus lompatan. Kalau nggak ada yang resisten, itu artinya perubahannya tidak cukup besar dan tidak cukup berdampak. Kalau tidak resisten, jadi kalau saya melihat ada resistensi itu positif, itu jadi tantangan buat kita, tapi juga jadi masukan. Nah, ada dua jenis resistensi. Sebagai pemimpin dimanapun, di swasta maupun di pemerintahan, itu harus pintar membagi-bagi jenis kategori resistensi. Ada resistensi konstruktif, ada resistensi tidak konstruktif. Betul, destruktif ya, nggak juga sih, nggak apa-apa, nggak usah dibilang destruktif. Tapi ada resistensi yang produktif dan ada yang tidak produktif. Yang produktif adalah komen-komen atau feedback negatif yang mengidentify atau yang meningkatkan awareness pemerintah mengenai resiko-resiko daripada policy kita, kebijakan. Contoh daripada resistensi atau mungkin kritik yang konstruktif. Waktu kita meluncurkan Kampus Merdeka, banyak yang menyebut bagi banyak mahasiswa mungkin yang nggak mampu, mungkin mereka membutuhkan biaya untuk misalnya transportasi ke tempat atau kota berbeda untuk magang atau melakukan proyek desa dan lain-lain, kan itu ada biayanya untuk mereka pergi. Nah, itu yang kita nggak terlalu memikirkan sebelumnya, kita langsung melek. Nah, itu contoh resistensi atau kritik yang konstruktif. Nah, karena mereka meng-highlight suatu hal di mana kita harus men-tackle itu. Di satu sisi untuk ada juga resistensi yang tidak produktif, itu adalah hal-hal yang sifatnya hanya meng-highlight resiko tanpa memberikan solusi. Nyinyir ya Mas ya? Iya, ya, nyinyir tapi bawaannya lebih emosi gitu. Dan biasanya bawaannya berdasarkan fakta karena tidak nyaman dengan perubahan. Banyak yang tidak, menurut saya yang tidak konstruktif itu ada underlying asumsi di mereka. Bahwa underlying asumsinya adalah kondisi pendidikan di Indonesia sekarang itu sebenarnya sudah lumayan. Ini adalah asumsi yang luar biasa bahayanya. Bagi yang masih mengira masih lumayan itu suatu hal yang sekarang saya sudah mendalami, berdatang ke mana-mana, itu tidak benar. Kita membutuhkan lompatan yang cukup drastis untuk bisa membilang ini adalah pembelajaran terjadi di dalam ruang kelas kita. Ini adalah asumsi yang menurut saya sangat bahaya. Jadinya kalau kita berasumsi hal ini sudah lumayan bagus pendidikan kita, asumsinya adalah semua hal-hal perubahan ada resiko menggerecok apa yang sedang terjadi. Padahal resiko terbesar adalah untuk diam di tempat dan percaya dengan apa yang sudah ada sekarang itu sudah layak. Itu yang terbesar. Malah makanya saya paling kesel kalau ada beberapa yang membilang, oh jangan pendidikan itu menjadi eksperimentasi. Bagi teman-teman startup di sini mendengar itu pasti juga sama keselnya. Karena tidak ada yang namanya inovasi atau perbaikan tanpa mencoba hal-hal yang baru. Di semua organisasi, gimana kita mau menciptakan anak-anak
yang inovatif, yang kreatif, yang kolaboratif. Kalau institusi pendidikannya aja tidak inovatif, tidak eksperimentatif, tidak kreatif dalam mencoba hal-hal baru, itu nonsense buat saya. Jadi kita harus empower, memberdayakan unit-unit pendidikan kita untuk bereksperimentasi dengan sendirinya, untuk mencoba hal yang baru yang mungkin cocok untuk muridnya dia. Merasa comfort zone padahal juga ternyata itu bukan zona yang nyaman juga sebenarnya. Barangkali masih ada waktu 5 menit kali ya untuk barangkali ada 1-2 pertanyaan. Ini tidak untuk kemudian menyatakan pendapat ya, tapi kalau memang ada yang mau ditanyakan ke Mas Menteri langsung saja, waktu kita cuma 5 menit. Dan tadi Mas Menteri juga sempat nyinggung bahwa mungkin lebih baik kalau pertanyaannya itu tuh, ini kan ada kebijakan yang sedang dijalankan oleh Mas Menteri. Nah, sementara dari peserta yang hadir di sini kan mungkin para pelaku ekonomi maupun startup, kira-kira kemudian apakah udah match, udah cocok atau nggak apa-apa gitu Mas, ya. asal pertanyaan oke saya jawab kok. Iya, gitu. Singkat saja. Tapi tolong pertanyaan ya, setiap kali saya nanya Q&A pertanyaan biasa komen. Iya, Gitu. makanya komen. Tolong pertanyaan. Barangkali 2 saja ya, Mas, satu yang di depan. Saya juga tadi Mas yang itu dengan angkat tangan. Ya. Kasihan Mas, kasih 4 aja nanti saya jawab sekaligus. Ada 4. waktu nggak 4 ya? Oh sorry, ada acara berikutnya ya. Sorry, saya Mas lebih aja. seru yang bagian Q&A nih biasanya. Iya, silakan. Mas dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Menteri. Perkenalkan, nama saya Dana Saroso. Saya adalah Rektor BRI Institute, sebuah perguruan tinggi baru, perguruan tinggi swasta yang baru setahun lebih. Dan kita sebagai the first fintech university di Indonesia, kita bisa klaim. Tapi saya latar belakangnya adalah di dunia pendidikan sebagai dosen. Ada satu pertanyaan, yaitu di mana higher education atau university itu adalah punya 2 outcome yang saya tahu, yaitu scientist, artinya ilmuwan, dan kemudian juga profesional, yaitu praktisi. Nah, dari kebijakan yang jilid 2 tadi, kira-kira posisi yang scientist, kalau yang profesional jelas tadi ya ada magang dan sebagainya. Nah, kalau posisi yang scientist itu kira-kira planning dari Mas Menteri sendiri bagaimana? Bapak tahu nggak kira-kira berapa persen lulusan S1 kita menjadi scientist? Tebakannya berapa kira-kira? Saat ini memang sangat kecil, karena memang itu tadi, kita berada, perguruan tinggi itu tentu berada di tengah-tengah akhirnya. Ke kiri enggak, ke kanan enggak. Itu yang problem. Artinya di beberapa negara memang sudah dibedakan. Artinya kalau kita kan, kita bilang bahwa yang profesional itu katakanlah dari SMK ke D1, D2, D3. Tapi nyatanya sekarang yang D3 belok ke S1, padahal D3 bukan 3 tahun dari S1. Great question Pak. Langsung jawab apa mau yang lain? Langsung aja ya. Oke. Kalau kita melihat model, salah satu model, kalau kita bisa bilang perguruan tinggi negara apa yang punya perguruan tinggi paling hebat, bisa dibilang Amerika ya. Dari sisi ranking dan lain-lain gitu Pak. Di Amerika, pemerintah tidak menentukan mana perguruan tinggi yang ingin berfokus ke arah yang mana. Mau yang lebih research, mau yang lebih vocational, mau yang lebih pure science, mau apapun. Saya tugasnya bukan untuk menentukan mana, kayak dengan Merdeka Belajar, tugas saya adalah untuk memastikan bahwa setiap rektor dan setiap kepala prodi itu bisa menentukan secara mandiri dan otonomi mereka mau kemana. Mereka ingin fokus kemana. Saat ini semuanya malah disamain, akreditasinya juga disamain. Requirement-nya disamain, izin prodinya disamain. Ini akan memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk menentukan destiny-nya sendiri, sehingga mereka bisa lebih lincah ke depannya. Salah satu hal yang kita lakukan adalah untuk membuka lapangan prodi dan membuka SKS mahasiswa adalah agar lebih banyak mahasiswa yang kepengen menjadi ilmuwan bisa langsung lompat ke dalam research project selama 1 semester. Mana mungkin mau research project kalau masih harus kuliah di kampus. Research project yang beneran tuh di lapangan. Dia tinggal 6 bulan untuk melakukan satu project di mana, di sungai mana, untuk menganalisa kehidupan di bawah air, atau menganalisa polusi dalam itu, beserta tim dosen dan S3-nya. Jadi saya ingin membuka kesempatan untuk menentukan sendiri mau fokusnya di mana itu universitas. Itu namanya kampus merdeka, itu. Jangan pemerintah yang menentukan mau kemana. Ya.
Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi saja dari yang mungkin pengelola startup atau pengusaha barangkali yang mungkin siapa? Nih saya jadi bingung, Yang banyak banget yang biar bertanya. gender equal perempuan, Gender Mbak. equal, Ya. silakan Ibu. Terima kasih Pak Mas Menteri, saya Ratna Indrayani, saya praktisi komunikasi yang sekarang bekerja di satu perusahaan grup usaha. 10 tahun yang lalu saya adalah passion sekali untuk ngajar dan saya menjadi dosen di beberapa universitas tetapi dosen tamu. Tapi sejak peraturan yang menyatakan bahwa menjadi dosen S1 harus S2, jadi saya terhenti. Padahal experience kita adalah yang penting ya untuk mengimbangi theoretical aspek. Jadi mungkin bisa dipikirkan ya Mas Menteri ya. Saya yang masih Kan saya yang komen masih kan. enggak komen dong permintaan bahwa saya yang suka ngajar kalau boleh nggak usah ini deh peraturannya nggak usah rigid sekali bahwa saya mau sharing my experience untuk dan tidak Udah jelas dibatasi saya dengan setuju S2. sama Ibu. Ya, oke, thank Tapi you. masalah itu bukan di saya, itu undang-undang. Oke. Ya, jadi itu akan makan waktu, itu udah jelas salah satu prioritas Oke, kita oke, untuk oke. yang S1, S2 ini kan nggak make sense. Bayangkan Ya. Politeknik sekarang harus meng-hire S2 Nah. untuk ngajarin teknik mesin. Oke. Itu bayangin kalau di perguruan tinggi akademi aja ribet nyarinya praktisi dari luar. Bayangkan Politeknik gitu. Jadi I'm with you. Oke, thank you, Mas. Tapi give me time. Oke, thank you Mas. Ya. Ya, mohon maaf sekali maksudnya karena memang Oke. waktunya terbatas. Pasti masih banyak pertanyaan ke Mas Menteri. Sorry banget tadi saya ngomongnya kelamaan tadi ya. Saya Enggak biasanya sih. Q&A yang lebih seru. tapi Sebenarnya sorry memang banget. mesti banyak yang harus ya. Oh, semuanya pengen lagi ya. Satu lagi nih Mas Menteri ya, nggak apa-apa ya. Dua lagi juga Dua boleh. lagi, saya sih ngikut dari Mas Menteri aja dah kalau gitu. Yang Ibu tadi lagi, yang kacamata. Nggak nyala ya? Cek ya. Ya. Terima kasih Mas Menteri untuk kehadirannya di sini. Nama saya Shirley. Saya baru menyelesaikan S3 saya dalam bidang tata kelola internet dan saya pernah terlibat di Indonesia untuk mendorong Indonesia supaya punya UU PDP, UU Pendidikan Data Pribadi. Jadi pertanyaan saya adalah saya tertarik karena di sesi pertama tadi Bapak saya lupa yang dari Northeast ya. Dia bilang bahwa government saat ini juga seharusnya jadi enabler, jangan menjadi regulator. Tapi pertanyaan saya, seberapa jauh pemerintah harus meninggalkan peranannya sebagai regulator? Kapan pemerintah harus step in untuk menjadi regulator? Instead of juga kita perlu shared responsibility di antara stakeholders. Nah, ini pertanyaan sangat baik. Bukannya pemerintah tidak, tadi kan itu spektrum antara dua ekstrim, regulator dan enabler gitu. Ini maksud saya ke arah mendekati lebih kepada enablernya. Enablernya ini nggak terlalu dikerjain sekarang gitu. Sebagai regulator itu nggak bisa dilepas, tapi filsafatnya harus diubah. Saya kasih contoh. Daripada ini saya belajar ini langsung dari Pak Presiden sebenarnya. Pak Presiden ini memang jagoannya di bidang debirokratisasi. Beliau bilang sama saya dan saya 100% setuju dan saya inspired banget dengan kepemimpinan dia. By the way, bagi yang nggak tahu, di Kabinet Indonesia Maju yang kerjanya paling keras itu Pak Jokowi. Beneran. Itu luar biasa melihat Pak Presiden kerja itu jadi inspirasi kita, motivasi. Dia nggak pernah stop kerja, non-stop 24 hours. Dia bilang, contohnya, daripada semua itu dikasih izin, contoh seperti izin prodi atau akreditasi di pasal 5 tahun, dalam rangka mutu, lebih baik misalnya prodi dikasih standar. Dan kalau melanggar standar itu, ditutup. Lihat bedanya. Jadi sehingga bagi yang mau lari duluan, yang kepengen, mereka bisa tanpa harus melalui proses birokrasi perizinan yang luar biasa panjangnya, yang menimbulkan berbagai macam masalah. Tetapi kalau dia melanggar
aturan-aturan minimum, artinya yang merugikan masyarakat, disitulah pemerintah harus tegas dan langsung menutup prodi tersebut atau memaksa reakreditasi. Ya, akreditasi sama juga, bukannya harus tiap 5 tahun dipaksa reakreditasi, di mana hampir mayoritas dapat angka yang sama, A ya A, B ya B. Harusnya berubah. Kalau pemerintah mendapat feedback negatif atau apa, kita boleh melaksanakan reakreditasi secara langsung bagi yang ada komplain atau ada isu atau ada data yang aneh. Sedangkan sementara yang benar-benar butuh reakreditasi dan siap untuk naik level, saya mau diakreditasi, saya mau naik level, mereka malah yang mendapat. Sekarang semuanya antrean sama. Jadi filsafatnya berubah. Yang tadinya sifat regulator yang sifatnya semuanya butuh izin, kita ubah, kita meregulate dengan outcomes. Kalau Anda menimbulkan outcome yang jelek, itu baru kita tertibkan gitu. Dan itu yang membuka 90% yang tadinya nggak bermakna berbuat buruk, itu bisa lari duluan. Kita nih bikin regulasi seringkali untuk menstop yang 10% yang buruk. Jadi 90% sisanya rugi. Gara-gara si 10% ini. Banyak yang ngangguk kan. Ini sistem kita nih seperti ini. Kasihan yang 90% gitu loh. Mendingan semuanya jalan, kalau yang 10% akhirnya ketahuan siapa, ditertibkan gitu loh. Ya. Oke, Next. terakhir satu tadi Mas yang tadi udah ngangkat tangan dari tadi, yang pakai baju batik ya? Enggak, Mas. Oh, iya. Oh, Bapak tadi, ini Bapak. Ya, terima kasih. Nama saya Tony dari PT Paros Indonesia, Pak. Saya sangat mengagumi sekali dengan Pak Nadiem ini, Pak, karena pikirannya itu cemerlang. Ya, terbukti dari usahanya Gojek itu, Pak. Nah, Pak, saya terus terang, Pak, mempunyai anak, 2 orang anak, 1 SD, 1 lagi SMP. Nah, kurikulum dari pendidikan dasar yang saya lihat itu jauh berbeda dengan zamannya saya. Saya waktu itu kelas 1 SD tahun 1971. Sangat berbeda sekali dengan sekarang. Sekarang itu, terus terang Pak, anak-anak itu berbedanya begini. Dulu itu saya anggap lebih berbobot, Pak. Tapi memang tidak ada kebebasan zaman dulu. Jadi memang anak suruh belajar, dan belajar. Tapi ada kelebihannya. Satu, dari pendidikan matematikanya, kemudian ada pendidikan dari misalnya sejarah, kemudian ada sejarah Indonesia, sejarah luar negeri, dan juga ada mengenai pengetahuan mengenai nama-nama tiap provinsi, ibu kotanya mana, daerah wisata, semua tarian Pertanyaannya apapun. apa ya, Pak? Semua tahu, Pak. Nah, itu berbeda sama sekali sekarang, Pak. Anak saya ditanya apa yang saya ketahui pada waktu saya SD, sama sekali tidak tahu apa-apa. Karena sistem pelajarannya adalah tematik. Jadi sangat bebas sekali, sedangkan dasarnya belum kuat. Nah, itu sangat disayangkan, Pak, saya pikir. Karena pendidikan dasar itu harusnya dasar-dasarnya mereka harus tahu dulu, baru mereka bisa merangkaikan dalam kurikulum yang tematik itu, supaya mereka bisa memadukan antara kebudayaan, antara pendidikan dan lain-lain, Pak. Mungkin pesan saya gitu, Pak. Tolong jangan terlalu dibedakan dengan pendidikan zaman dahulu, Pak, di mana yang positifnya kita ambil, tapi yang negatifnya mungkin kita ganti dengan yang terbaru sesuai dengan zamannya sekarang. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, masukan nih Pak Mas Menteri ya. Dan saya setuju. Oke. Ya, karena waktu jualah yang mengakhiri, mohon maaf karena saya juga udah dikasih tahu waktunya juga sudah habis. Setidaknya kita sudah mendapat gambaran walaupun juga mungkin belum secara menyeluruh, tapi kita tahu akan dibawa kemana nanti arah pendidikan di Indonesia oleh Mas Menteri lewat berbagai episode kebijakannya ke depan. Tapi yang saya mention beberapa tadi bahwa tidak cukup waktu 5 tahun memang untuk mengubah sistem pendidikan Indonesia ini, tapi perlu melakukan beberapa quick win untuk kemudian bisa meningkatkan pendidikan yang kemudian bisa di-linkkan atau di-matchkan dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Kira-kira seperti itu ya Mas Menteri ya. Terima kasih banyak Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim atas waktunya. Ya, terima kasih.